Hai, perkenalkan nama saya Ananda Sukmawati Sibarani dengan NIK 01145240 dari kelompok 5. Terima kasih. Halo, saya Nabila Alsifa dengan nomor NIM 010452401112 dari kelompok 5. Hai, saya Noveni Erdini dengan NIM 010452401169. Hai, nama saya Rizwaja Natasha dengan nomor mahasiswa 010452401179. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Effendi, NIM 010452400176 dari kelompok 5 mata kuliah penalaran reflektif. Berikut kelompok kami akan mempresentasikan terkait proyek video edukatif penerapan emosional intelijen. Berikut videonya. Ada peribahasa mengatakan bahwa tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata "Selamat datang di psikoedukasi kelompok 5". Kali ini kita akan membahas tentang soft skill atau yang biasa disebut dengan kemampuan lunak. Jadi, soft skill itu adalah serangkaian keterampilan yang lebih berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Contohnya, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, problem solving, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi. Intinya, soft skill ini berkaitan erat dengan karakter dan kepribadian kita dan sangat membantu dalam membangun hubungan baik serta bekerja dengan orang lain. Lalu, kenapa sih soft skill ini penting sekali untuk masa depan kita? Mari kita kupas tuntas. Dengan memiliki soft skill, kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan di lingkungan kerja, menjalin hubungan yang kuat dengan rekan kerja, dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang efektif. Nah, berikut ini beberapa peran utama soft skill dalam mendukung masa depan kita. Pertama, komunikasi efektif. Ini penting sekali untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik dan jelas. 2. Kerja sama tim. Di tempat kerja, kemampuan ini pun sangat penting. Ketiga, problem solving. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat adalah kunci dalam berbagai situasi. Keempat, kecepatan adaptasi. Di dunia yang terus berubah, kemampuan beradaptasi sangat dibutuhkan agar kita bisa tetap relevan. 5. Kepemimpinan. Kemampuan memimpin dan membuat keputusan yang tepat sangat penting untuk meraih kesuksesan. 6. Kreativitas. Berpikir kreatif bisa membantu kita menemukan ide-ide baru dan solusi yang lebih inovatif. 7. Etika kerja. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan integritas akan membuat kita lebih dihargai sebagai profesional. Jadi, meskipun hard skill itu penting, soft skill di sini yang membuat kita lebih unggul, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sosial kita. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah konsep yang populer melalui buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman pada tahun 1995. Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada kecerdasan intelektual atau IQ. Maka untuk mencapai kesuksesan di kehidupan pribadi maupun profesional, berikut adalah beberapa konsep utama dari teori Daniel Goleman mengenai emotional intelligence.
Yang pertama adalah definisi Emotional Intelligence atau AI. Menurut Goleman, Emotional Intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, mempengaruhi emosi diri sendiri atau orang lain. AI mencakup keterampilan interpersonal dan intrapersonal yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dan dapat merasakan emosi dalam berbagai situasi. Daniel Goleman membawa perhatian besar kepada kecerdasan emosional sebagai faktor kunci dalam keberhasilan individu dan organisasi. Dengan mampu memahami, mengelola, serta menggunakan emosi dengan bijak, dan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi untuk kesuksesan profesional dan kehidupan yang harmonis. Teori Emotional Intelligence atau EI dari Daniel Goleman sangat relevan dalam kehidupan modern karena memberikan solusi terhadap berbagai tantangan sosial dan profesional yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa aspek utama di mana EI berperan penting. 1. Keterampilan interpersonal di dunia kerja. Di lingkungan kerja saat ini, keterampilan seperti empati dan komunikasi efektif sangat penting dalam membangun kerjasama yang produktif. EI membantu individu mengenali dan memahami emosi orang lain, yang mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. 2. Mengelola tekanan dan stres. Tekanan hidup dan tuntunan kerja yang tinggi memerlukan kemampuan mengelola emosi. EI memberikan alat untuk mengatasi stres dan menjaga kesehatan mental, yang penting di masa penuh tuntutan seperti sekarang. 3. Komunikasi di era digital. Di era komunikasi digital, banyak interaksi terjadi tanpa tatap muka, membuat ekspresi emosi lebih sulit terbaca. EI memungkinkan individu tetap peka terhadap emosi dalam komunikasi virtual, yang mendukung hubungan yang positif meskipun dalam jarak jauh. 4. Kepemimpinan yang efektif. Pemimpin masa kini tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan tim. Dengan AI yang kuat, pemimpin mampu memotivasi dan mendukung anggota tim mereka, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan positif. 5. Kesejahteraan emosi. AI juga membantu individu memahami dan mengelola perasaan mereka, menjaga keseimbangan emosi, dan mencegah gangguan kesehatan mental, yang penting untuk kualitas hidup yang lebih baik. 6. Pendidikan dan perkembangan emosi. Dalam pendidikan, AI mendukung siswa dalam memahami dan mengelola emosi mereka, berfokus lebih baik, dan membangun hubungan positif dengan teman sebaya dan guru, yang penting untuk perkembangan sosial dan emosi. 7. Komunikasi global yang lebih baik. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk berkomunikasi dengan empati dan memahami budaya lain sangatlah penting. AI membantu menjaga interaksi antar budaya yang harmonis dan saling menghargai. 8. Solusi kreatif untuk masalah. AI memungkinkan individu berpikir dengan tenang dan terbuka, yang mendukung kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Dengan mengelola emosi dengan lebih baik, mereka dapat berpikir lebih jernih dan menemukan solusi inovatif. Secara keseluruhan, AI dari Daniel Goleman adalah aset penting dalam menghadapi berbagai kompleksitas kehidupan saat ini, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun kehidupan pribadi, membantu individu mencapai keseimbangan dan keberhasilan. Social skills, influence, communication, conflict management, leadership, change catalyst, building bonds, collaboration, and cooperation, teamwork capabilities. Dengan pemahaman social skill atau keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Ini mencakup berbagai kemampuan untuk membangun hubungan yang positif, memimpin dengan baik, bekerja dalam tim, serta menangani konflik dengan bijaksana. Dalam konteks emotional intelligence atau EI, menurut Daniel Goleman, social skill merupakan salah satu dari 5 komponen utama yang memungkinkan seseorang berhasil dalam hubungan interpersonal, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berikut adalah contoh social skill dengan berkomunikasi dalam kelompok. Adanya pemimpin dalam sebuah tim membuat semua berjalan sesuai dengan arahan, membangun hubungan tim yang positif, semua permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Hai semua, selamat malam rekan-rekan kelompok 5.
Malam. Baik, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Selamat datang di mata kuliah penalaran reflektif program studi PJJ Ilmu Komunikasi. Senang sekali saya Ahmad Effendi bisa bekerja sama dengan kalian di tugas kelompok ini. Di mana dalam perjalanan ini setiap dari kita memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam sesuai dengan hasil diskusi dan kesepakatan kita. Sebelumnya, saya sebagai ketua akan melakukan pengabsetan anggota. Untuk yang pertama ada Kak Noni yang akan memulai dengan pendahuluan. Apakah siap? Baik, saya siap untuk pendahuluan. Baik, yang kedua disusul oleh Kak Jen yang akan mengupas teori Daniel Goleman. Apakah siap? Baik, saya akan menjelaskan teori Daniel Goleman. Confirm. Dan dilanjutkan oleh Kak Nabil yang akan menghubungkan teori ini dengan situasi nyata yang kita hadapi saat ini dan memberikan contoh keterampilan sosial dalam dinamika kelompok. Apakah siap? Siap, saya akan mengaitkan dengan relevansi kehidupan saat ini dan juga menjelaskan tentang keterampilan sosial. Baik, yang terakhir ada Kak Namda akan menyampaikan kesimpulan dan penutupan tugas kita. Apakah siap? Baik, saya siap untuk memberikan kesimpulan dari kelompok 5. Oke, baik. Di sini saya akan menetapkan tenggat waktu tugas ini pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024. Hal ini agar dapat membantu saya dalam proses pengeditan video. Untuk hal ini, apakah ada yang keberatan dengan jadwal tersebut? Oke, aman. Sepertinya kita bisa fokus minggu ini untuk menyelesaikan materi. Oke, baik. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan terkait tugas ini, kita akan berkomunikasi melalui grup WhatsApp kita yang telah kita buat. Dan saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan atas kerjasama dan kontribusinya. Saya yakin dengan usaha dan komitmen kita, tugas ini akan berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang terbaik. Jangan ragu untuk bertanya atau memberikan masukan jika ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Mari kita tetap solid dan fokus hingga tugas ini selesai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan semoga semuanya lancar. Mas Feli, saya boleh ada pertanyaan? Boleh. Gimana, Kak? Ya, jadi nanti kan kita masing-masing kan sudah ada tugasnya masing-masing ya dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Itu Betul. apakah ada durasi dari instruksi dari ketua terhadap member ini gitu? Jadi durasi setiap tugas yang diberikan itu maksimum atau ada minimum waktunya di video-video yang kita diberikan tugas dari Mas Fendi? Oke, baik. Untuk tugas kita kan kita mengacu pada RPS-nya kan kita tidak boleh lebih dari 8 menit. Mungkin untuk per orangnya kita akan membuat video itu maksimal 1,5 menit. Seperti itu. Oke, cukup. Kalau dari saya mungkin dari teman yang lain. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Tidak ada dari Noni. Oke, mungkin. Oke, ada yang lain? Untuk Nabil sudah cukup, Kak. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya untuk video Zoom meeting malam ini. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Ya, selamat malam. Bismillah ya. Bismillah ya. Oke. Jadi kita langsung Kesimpulan dari kelompok 5, pentingnya memiliki soft skill secara khusus pengolahan EI di dalam kehidupan sangatlah berperan. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang memiliki self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, dan social skill.
Emotional intelligence penting untuk keberhasilan jangka panjang. Orang dengan EI tinggi cenderung lebih mampu mengelola hubungan interpersonal, bekerja sama dengan tim, dan menghadapi tantangan emosional dalam kehidupan dan juga karir. Nomor 2, EI dapat dikembangkan meskipun sebagian aspek EI mungkin bawaan, keterampilan, dan ini bisa dilatih serta ditingkatkan melalui kesadaran dan juga latihan secara konsisten. Yang nomor 3, keseimbangan antara IQ dan EI diperlukan. Walaupun IQ tetap penting, EI seringkali menjadi penentu selama dalam keberhasilan hubungan interpersonal, kepemimpinan, dan juga kesejahteraan emosional. Dengan kata lain, kecerdasan emosional memberikan fondasi penting bagi interaksi sosial yang sangat sehat, kepemimpinan yang efektif, dan juga kesejahteraan emosional di dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Terima kasih. Ini adalah akhir sesi dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan apabila ada masukan, kelompok kami siap dengan senang hati melakukan diskusi lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.